Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika inferensial. Harapannya setelah menyelesaikan pertemuan pada kali ini, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar uji hipotesis, mengidentifikasi data yang terdistribusi normal, menentukan uji hipotesis yang dipakai untuk jenis data tertentu, kemudian mengaplikasikan uji komparasi, mengaplikasikan uji korelasi, dan juga setelah melaksanakan uji tersebut tentu saja mengambil kesimpulan dari hasil analisis. Pertama-tama, saya ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan statistika inferen. Statistika inferen digunakan untuk melakukan pendugaan populasi berdasarkan sampel. Jadi, misalnya ya, ilustrasinya Anda ingin mewawancarai seluruh pasien hipertensi di Kalimantan Selatan. Kira-kira patuh untuk minum obat atau tidak? Tentu saja Anda sebagai peneliti pasti memiliki keterbatasan untuk mengambil data seluruh pasien hipertensi. Misalnya saja keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga. Sehingga Anda memutuskan untuk mengambil tidak semua pasien hipertensi tapi jumlah sampel minimal yang memenuhi syarat. Nah, ketika Anda melakukan kesimpulan berdasarkan sampel, seberapa tepat atau seberapa percaya hasil kesimpulan dari analisis yang dilakukan oleh sampel tersebut bisa menggambarkan karakteristik dari populasi, itulah yang dinamakan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis menggunakan sampel untuk mempelajari sesuatu mengenai populasi yang lebih besar. Cara melakukan pendugaan adalah estimasi parameter atau melakukan uji hipotesis. Tadi kita menduga apakah karakteristik dari populasi itu sama dengan karakteristik dari sampel yang kita ambil, kita melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu ada dua bentuk. Yang pertama uji komparatif, yang kedua adalah uji korelasi. Dari namanya kita bisa menebak uji komparatif mengcompare atau membandingkan antara rata-rata satu nilai pada satu sampel dibandingkan dengan rata-rata nilai lain pada sampel yang lain. Sedangkan uji korelasi, dari namanya juga kita bisa menebak, korelasi artinya hubungan. Jadi kita mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, ini contohnya. Uji komparatif itu misalnya adalah perbedaan rata-rata berat tablet hasil mesin cetak tablet A versus mesin cetak tablet B. Jadi misalnya ada dua mesin tablet. Sebuah pabrik memberi dua mesin tablet atau memberi mesin tablet baru, mesin tablet B. Mesin tablet cetak tablet yang lama adalah mesin cetak tablet A. Nah, pabrik ini ingin menguji apakah berat tablet yang dicetak oleh tablet B itu rata-rata sama dengan rata-rata berat tablet yang dicetak oleh mesin tablet A. Jadi misalnya mereka menyetel sama-sama mau mencetak tablet seberat 500 mg. Pasti ya ada kadang lebih, ada kurang. Nah, kira-kira sama nggak rata-rata berat tablet yang dihasilkan dengan mesin A versus berat tablet yang rata-rata berat tablet yang dihasilkan oleh mesin B. Nah, itu harus dilakukan uji hipotesis yang dinamakan uji komparatif. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh dari uji korelasi. Korelasi atau hubungan, misalnya kita ingin melihat hubungan antara status pendidikan dengan kepatuhan minum obat. Tadi misalnya ilustrasi yang saya ceritakan pertama, kita ini memetakan pasien-pasien hipertensi berdasarkan kepatuhannya. Berapa persen yang memiliki kepatuhan rendah, berapa persen yang memiliki kepatuhan sedang, berapa persen yang memiliki kepatuhan tinggi. Kemudian ketika setelah kita dapat data kepatuhan, kita pengen lihat ada nggak ya hubungan antara status pendidikan dengan kepatuhan minum obat. Apakah misalnya responden dengan pendidikan lebih tinggi itu memiliki kepatuhan lebih tinggi juga atau malah sebaliknya? Nah, itu bisa dijawab oleh uji korelasi. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis, kita harus memahami dulu prinsip-prinsip dari uji hipotesis. Yang pertama adalah definisi. Uji hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hupo atau sementara dan tesis atau pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Maka itu muncullah uji hipotesis.
Hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena atau satu variabel atau mengekspresikan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Setidaknya ada dua variabel yang akan dikaji. Variabel tersebut adalah variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Di pertemuan kita yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang jenis-jenis variabel bebas dan juga variabel terikat. Pastikan Anda masih ingat karena ini akan dipakai di materi-materi kita yang akan saya bahas setelah ini ya. Jadi kalau Anda lupa, tengok lagi bahan kuliah sebelumnya apa yang dinamakan variabel bebas, apa yang dinamakan variabel terikat. Nah, uji jenis dari hipotesis penelitian, itu ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif. Jadi sebenarnya sama ya, tapi di sini ada tambahan hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif, hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain. Tadi kalau kita ingat ada ya, hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena atau satu variabel. Nah, kalau satu variabel itu termasuk dalam hipotesis deskriptif. Contoh, misalnya kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai konsumsi obat di masyarakat, kita memiliki hipotesis karena hipotesis tadi dugaan sementara ya. Jadi kita sementara menduga bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai konsumsi obat itu sangat tinggi. Nah, itu kita harus uji untuk kira-kira pernyataan hipotesis tersebut kita terima atau kita tolak, itu kita harus melakukan uji statistik ya. Tidak dengan saya kira sih sangat tinggi karena saya lihat tetangga-tetangga saya pada patuh minum obat. Nah, itu tidak bisa. Untuk membuktikannya itu kita harus melakukan uji statistik ya. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah hipotesis komparatif. Tadi sudah pernah dibahas. Komparatif itu hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membandingkan dengan data lain. Namanya saja komparasi. Tadi sudah saya contohkan. Misalnya kita ingin membandingkan rata-rata berat mesin tablet A dan mesin tablet B. Maka kalimat hipotesisnya ada perbedaan rata-rata berat tablet pada mesin A versus mesin B. Ini harus dibuktikan kita terima atau tidak pernyataan tersebut. Kemudian tadi yang saya contohkan juga ada perbedaan tingkat pengetahuan penggunaan obat antara lulusan SD, SMA versus perguruan tinggi. Kita membandingkan tingkat pengetahuan penggunaan obat antara lulusan SD sampai SMA sama nggak dengan lulusan perguruan tinggi. Ya, itu kan membandingkan atau mengkomparasi. Jadi masuk dalam uji komparasi. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis asosiatif atau yang tadi kita sebut dengan hipotesis korelasi ya, asosiatif. Hipotesis yang dirumuskan untuk memberi jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Misalnya, kita memberikan pernyataan bahwa ada hubungan antara kejadian efek samping obat dengan kepatuhan minum obat. Itu pernyataan sementara kita. Perlu dibuktikan dengan uji SPSS dapat diterima atau tidak. Jadi tidak bisa kita sembarang menjawab, kayaknya ada deh kejadian efek samping obat dengan kepatuhan. Orang yang mengalami kejadian efek samping, mungkin dia tidak patuh minum obat. Nah, itu kan hanya dugaan kita. Benar atau tidak dugaan kita itu harus dibuktikan dengan uji statistik. Ya. Kemudian ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat. Kita menduga bahwa seseorang yang didukung, dukungan keluarganya kuat untuk terhadap pasien tersebut untuk menghadapi penyakitnya akan menghasilkan pasien yang lebih patuh juga. Itu dugaan kita. Benar atau tidak, kita tidak bisa ngambil kesimpulan sendiri. Oh, pasti seseorang yang didukung, pasti itu kepatuhannya lebih besar. Belum tentu, itu kita harus uji statistik dulu untuk mengambil kesimpulannya. Ya. Nah, kemudian prinsip dasar dari uji hipotesis. Hipotesis dapat dibuktikan benar atau salah dengan eksperimen atau penelitian. Nah, tadi misalnya beberapa contoh pernyataan hipotesis, bagaimana cara menjawabnya? Kita harus melakukan penelitian. Kita harus mengambil data dan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Untuk memulai penelitian, buatlah dua hipotesis. Hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan hipotesis itu ada dua, hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis nol atau yang sering disingkat dengan HO? Hipotesis nol selalu menyatakan, ya garis bawahi di sini, selalu menyatakan bahwa parameter populasi adalah sama dengan nilai tertentu. Jadi hipotesis nol itu kuncinya ada kata sama dengan atau maknanya sama dengan kata sama dengan. Contoh,
Rata kadar rodamin B pada jajanan anak di daerah Banjarbaru sama dengan atau adalah 0,5 mikrogram per mili. Nah, ini ada kata-kata adalah sama dengan, itu hipotesis 0. Tidak ada perbedaan efek antioksidan antara sediaan krim dan gel buah limpasu. Jadi limpasu itu dibikin dalam dua bentuk sediaan. Yang pertama adalah sediaan krim, yang kedua adalah sediaan gel. Jika ingin dibuat hipotesis 0, artinya efek antioksidan antara limpasu yang dibuat dengan sediaan krim sama dengan limpasu yang dibuat dalam keadaan gel. Atau tidak ada perbedaan tadi ya, itu hipotesis 0. Tidak ada perbedaan berat tablet hasil mesin A dibanding mesin B. Tidak ada perbedaan kan artinya sama dengan ya. Nah, saya rasa ini cukup dipahami. Kemudian hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis 0. Jadi tinggal bikin kebalikannya saja dari pernyataan ini ya. Kuncinya hipotesis alternatif selalu menyatakan bahwa parameter populasi adalah tidak sama dengan nilai tertentu. Maaf, ini bukan H0 atau HO tapi HA ya. Nah, ini tadi, ini sama saja. Null hypothesis or hypothesis null, a statement regarding the value of the unknown population parameter and will always contain equality. Jadi, dalam pernyataan hipotesis null itu selalu ada kalimat yang maknanya adalah sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatif, contradictory to the null hypothesis, dia kontradiktif atau berkebalikan dengan hipotesis null, and will always contain an inequality atau tidak sama dengan. Nah, jika kita kaidahnya adalah jika kita melakukan uji hipotesis, kita selalu yang kita tes adalah hipotesis nolnya. Apakah kita menerima atau kita menolak hipotesis nol? The two hypotheses are complementary. If one is accepted, the other is rejected. Jadi apabila kita menerima hipotesis nol, maka kita menolak hipotesis alternatif. Apabila kita menolak hipotesis nol, maka kita menerima hipotesis alternatif. Apabila kita menerima hipotesis alternatif, maka kita menolak hipotesis nol ya. Normalnya biasanya uji statistik itu dicoba untuk atau hasilnya itu kita inginkan supaya kita menolak hipotesis nol untuk menerima hipotesis alternatif. Jadi yang kita inginkan adalah tidak sama dengan. Loh, kenapa tidak sama dengan? Misalnya ini kita biasanya ya, misalnya kita pengen mencoba antara sediaan ekstrak X kita bandingkan dengan parastamol. Kita pengennya tidak sama dengan karena kita maunya ekstrak X itu lebih bagus atau lebih berkhasiat. Jadi efeknya itu lebih tinggi daripada jika meminum parastamol. Maka dalam kaidah statistik biasanya tapi tidak selalu ya. Kita pengennya itu menolak hipotesis nol untuk menerima hipotesis alternatif. Nah, kalau sudah melakukan uji, sudah mendapatkan hasil, pasti kita harus mengambil keputusan. Bagaimana cara mengambil keputusan dalam uji hipotesis? Itu kita mengacu pada nilai p-value. Saya yakin Anda sudah mendapatkan materi yang statistiknya ya, uji statistiknya secara manual. Anda pasti sudah mengenal kata-kata p-value atau nilai P. Biasanya kalau kita mengambil penelitian dengan taraf kepercayaan 95%, artinya kita 95% yakin bahwa kesimpulan pada sampel itu mewakili data yang sebenarnya di populasi, maka p-value yang kita pakai biasanya 0,05. Jika nilai p-value kurang dari nilai acuan atau dalam hal ini 0,05, maka H0 ditolak. Jika p-value di atas nilai acuan dalam hal ini 0,05, maka H0 diterima. Ya, ini tadi yang saya bilang ya, taraf kepercayaannya 95%, alfanya 0,05% untuk kita menerima atau menolak hipotesis nol ya.